2. Ini interkosta. Nah, kalau misalnya mau perkusi, berarti teman-teman mengetuk di area interkosta ya, di antara kosta. Jangan di tulangnya ya, diketuknya, tapi di area interkostanya ya. Caranya gimana? Teman-teman tadi tahu nih, misalnya ini tulang clavikula ya di atas ya. Nah, ini tulang clavikula, di bawahnya ada legokan ya. Kalau Sundanya ada cekungan gitu ya. Nah, itu ruang interkosta. Nah, kita simpan tangan di area interkosta. Baru kita tepuk ya. Kedengeran? Nah, normalnya suaranya adalah sonor. Sonor itu dimana suara ini dia nyaring karena paru-paru banyak udara ya. Tuh, kedengeran? Kedengeran? Oke, sekarang kita susuri kedua. Dia sonor ya. Dia kayak tung 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 gitu ya. Karena dia banyak udara. Nah, sekarang kita ke interkosta kedua. Kita cari sini interkosta, ini tulang kosta. Nah, ini interkosta. Jadi tadi saya bilang kenapa pasiennya harus dibuka bajunya biar lebih enak pemeriksaannya. Kalau pakai baju kan dia tebal sama baju ya, bajunya, kerudungnya. Nah, bagusnya dibuka. Kedengeran? Kedengeran ya? Nah, bisa 2 jari, bisa 1. Tapi kalau saya anaknya 2. Ya, tapi jangan kuku yang beginiin. Sakit ya, saya mau lihat kuku teman-teman ada yang panjang nggak? Nah, ya. Nah, jadi pakai bawahnya. Ya, jangan pakai kukunya. Oke, paham ya? Nah, suara dada atau suara perkusi di bagian dada itu normalnya dari ICS 1 itu suaranya masih sonor. Ya, ICS 1, ICS 2 itu suaranya sonor. Masuk ICS 3 suaranya akan menjadi dulness. Dulness itu pekat. Ya, kenapa? Ada yang tahu? Karena ada organ jantung ya. Tadi misalnya ICS 1 dia suaranya masih sonor. Nah, ICS 3 sorry ya, bisa baru ya bentar ya. Ini aja. Beda nggak? Beda. Pekak ya? Nah, atau dulness karena di sini ada organ jantung. Caranya gini aja. Kalau misalnya teman-teman ngebedain galon aja, misalnya di sisi tengahnya ya. Atasnya ketika teman-teman perkusi tung 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 gitu ya bunyinya, tapi pas yang ada air di bawah bum 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 gitu ya. Nah, itulah ibaratnya tadi kalau paru-paru ICS 1 sampai 2 suaranya masih sonor. Pas bagian ICS 3 atau sudah ada organ jantung suaranya akan berubah menjadi dulness atau pekat. Ya, paham ya? Nah, seterusnya ke 4 ke 5 sampai batas diafragma ya. Nah, sekarang pindah ke dada sebelah kanan. Ini sama. Mulai dari ICS 1 ya sampai batas diafragma. Nah, tapi bedanya kalau di paru-paru sebelah kanan suaranya akan sonor sampai ke bawah. Kenapa? Karena nggak ada jantung di situ ya. Ada jantung ke dada sebelah kanan tapi hanya 1/3-nya ya, hanya sebagian saja. Banyaknya jantung itu di dada sebelah kiri. Paham ya? Paham? Paham? Oke. Nanti banyak latihan sama temennya di kosan ya. Misalnya cek atau misalnya yang sendiri juga boleh. Sambil sebelum tidur didengar suaranya. Ya, di area interkosta, jangan di area kostanya ya, jangan di tulangnya, sakit. Ya, di area interkostanya. Oke, paham? Paham. Sip. Nah, terus setelah diperkusi kita masuk ke area auskultasi. Ya, jadi tadi diperkusi apa yang kita dapatkan? Suara lalu ya, sama batas jantung. Ya. Kalau misalnya kan ada sonor ya normalnya ya. Kalau kita dengar ternyata di awal atau di ICS 1 itu ternyata suaranya kok nyaring banget tung 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 gitu ya. Kita curigai ada hipersonor. Ya, hipersonor itu di mana udara di dalam paru itu berlebih. Ya, tadi contohnya pada kasus pneumotoraks. Pneumotoraks sudah pneumonia ya. Oke? Paham ya? Sip. Sekarang kita masuk ke teknik yang terakhir, ada auskultasi. Nah, auskultasi di sini teman-teman harus ngecek atau pemeriksaan auskultasi itu di 3 titik. Ya, ingat ya, ada di 3 titik. Yang pertama ada di area bronchial. Bronchial itu di area bawah
trachea ya. Ini yang ada cekungan. Ada kerasa cekungan? Nah, teman-teman cek di situ. Nah, yang pertama di sini teman-teman harus ngecek apa yang diperiksa Bu. Yang diperiksa adalah perbandingan antara inspirasi dan ekspirasi. Ya, kalau di bronkial normalnya inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Ya, inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Normalnya seperti itu ya. Nah, ini bronkial. Sekarang kita turun ke vesikuler. Vesikuler itu kurang lebih 2 jari ya di bawah bronkial. Nah, turunin ke vesikuler. Nah, di vesikuler apa yang didengarkan? Yang didengarkan sama, perbandingan antara ekspirasi dan inspirasi. Cuman bedanya kalau di vesikuler suaranya adalah inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi. Terbalik ya, kebalikan dari bronkial. Paham ya? Nah, tadi sudah dari bronkial turun ke vesikuler. Lokasi ketiga itu ada di bronkofesikuler. Ya, bronkofesikuler itu ada di area dada. Ya, jadi teman-teman bisa letakin stetoskopnya atau mendengar suaranya di mana aja asal ada di lapang dada. Contohnya di dada sebelah kanan dulu di sini. Yang didengar apa Bu? Masih sama, perbandingan inspirasi dan ekspirasi. Nah, normalnya kalau di bronkofesikuler inspirasi dan ekspirasi panjangnya sama. Ya, kalau di bronkial tadi apa yang lebih panjang? Ekspirasi. Kalau di vesikuler inspirasi. Kalau di bronkofesikuler sama ya. Nah, selain itu di bronkofesikuler teman-teman juga bisa mendengarkan suara-suara nafas tambahan. Normalnya di bronkofesikuler teman-teman akan mendengarkan suara seperti hembusan angin spoi-spoi. Gitu ya. Kalau misalnya didengarkan baik-baik kan. Nah, yang kedua kalau misalnya ada gangguan atau suara nafas tambahan, biasanya teman-teman mendengar suara ronhi. Tahu suara ronhi apa? Suara ronhi itu di mana paru-paru itu banyak sekretnya. Ya, sehingga ketika teman-teman dengar, di sini akan terdengar suara ada air, ya, ada sekretnya. Ya. Terus yang kedua bisa jadi ada suara tambahan wheezing. Ada yang tahu wheezing? Mengi, betul ya. Kenapa sih bisa wheezing atau kenapa bisa mengi? Penyempitan. Nah, penyempitan, betul, penyempitan jalan nafas biasanya terjadi pada pasien asma ya. Jadi pada pasien asma itu terjadi penyempitan jalan nafas. Nah, biasanya teman-teman juga bisa dengarkan di area bronkofesikuler suara wheezing. Ada yang tahu suara wheezing kayak gimana? Gitu ya. Jadi kayak apa namanya itu? Sedotan aja, sedotan teman-teman kecilin. Suaranya akan berbeda jadi suaranya gitu ya, kayak peluit ya, gitu ya. Nah, terus yang ketiga juga ada suara crackles. Ada yang tahu suara crackles? Crackles itu kayak suara gesekan gitu ya, suara gesekan gitu ya. Nah, itu biasanya tergantung kondisinya ya, ada yang karena cairan atau bisa karena ada fraktur di area tulang kostaknya ya, sehingga terdengar ada suara gesekan ya. Paham? Jadi tadi di auskultasi di mana aja tempatnya? Bronkial, vesikuler. Ya, di bronkial apa yang harus teman-teman nilai? Perbandingan Oke, normalnya terus yang kedua di vesikuler inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Terus di bronkofesikuler sama panjang. Selain itu teman-teman bisa dengarkan suara nafas tambahan. Ada apa aja suara nafas tambahannya? Ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, nanti teman-teman coba masing-masing ya. Oke, boleh duduk lagi. Bentar.